Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia, dosen di Prodi D4 Manajemen Pemasaran pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Saya mulai mengabdi sebagai dosen CPNS pada tahun 2019 hingga kemudian saya menerima beasiswa Pendidikan Indonesia di tahun 2021 dan melanjutkan studi S3 saya di Universitas Brawijaya Malang. Selama di Politeknik Negeri Malang, saya mengajar mata kuliah di bidang keilmuan manajemen. Banyak mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang konsisten saya ampu yaitu mata kuliah dasar akuntansi 1. Mata kuliah dasar akuntansi 1 merupakan mata kuliah yang spesial bagi saya karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang pertama kali saya ajarkan di Politeknik Negeri Malang. Saya telah membuat modul dasar akuntansi 1 untuk menunjang proses pengajaran dan pemahaman mahasiswa terkait dengan materi-materi yang ada pada mata kuliah dasar akuntansi 1. Mata kuliah dasar akuntansi 1 memiliki bobot SKS yaitu 2 SKS dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menguasai teori mengenai penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang secara jujur dan mandiri. Terdapat 8 materi yang disampaikan pada mata kuliah tersebut. Materi yang pertama yaitu akuntansi dan lingkungan bisnis, materi yang kedua yaitu pencatatan transaksi perusahaan dalam rekening, yang ketiga jurnal dan posting, yang keempat penyesuaian pembukuan, yang kelima neraca lajur, yang keenam penutupan buku dan penyesuaian kembali, yang ketujuh akuntansi untuk perusahaan dagang, dan yang terakhir yaitu jurnal khusus. Bentuk pembelajaran mata kuliah dasar akuntansi 1 dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan diawali pretest menggunakan platform Quizizz, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diikuti dengan praktek untuk pengerjaan case study di materi dasar akuntansi 1. Untuk menunjang proses pembelajaran, selain saya telah membuat modul ajar dasar akuntansi 1, saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian saya upload di YouTube ataupun di Learning Management System yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Malang. Saya juga mengumpulkan atau menghimpun materi-materi, tugas-tugas, dan juga materi ataupun bahan penunjang di Learning Management System Politeknik Negeri Malang khususnya untuk dasar akuntansi 1 di kelas yang saya ajarkan. Saya berusaha mengajak mahasiswa untuk aktif berinteraksi di kelas dengan mengajak mereka bertanya ataupun menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah dasar akuntansi 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem penilaian yaitu mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta pengetahuan yang telah dibuat dalam bentuk rubrik penilaian, di mana dibuat pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria dalam bentuk deskripsi. Untuk rubrik penilaian seperti yang saya tampilkan berikut. Berikut adalah video proses pengajaran saya di dalam kelas untuk mata kuliah dasar akuntansi 1 dengan materi neraca lajur. Cek semangat dulu ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Masih kurang semangat rasanya ya. Ini masih pagi loh. Sudah sarapan belum? Belum. Oke, walaupun belum sarapan, kita tetap harus semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, alhamdulillah hari ini teman-teman dan saya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kelas pagi hari ini. Sebelum kita mulai kelas, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan harapan mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari bisa benar-benar bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya absen dulu ya. Mas Sakif
Sakit ya? Tadi sudah WA saya. Isna ini izin. Laila, Martina, Nabila Ruby, Nela, Kintara. Ada yang belum saya absen? Siapa? Mbak Wineke sama Mbak Vika Indah. Oke, mudah-mudahan yang sakit segera sehat dan yang izin tidak masuk mudah-mudahan urusannya lancar ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan awali kelas dengan pretest terlebih dahulu. Materi kita hari ini adalah neraca lajur, tapi kita akan pretest terlebih dahulu teman-teman, sejauh mana pengetahuan tentang neraca lajur teman-teman ya. Oke, saya kirim kuisnya di grup, bisa dibuka. Silakan join. Nah, ini sudah ada yang beberapa yang join ya. Mbak Vika, Mbak Nabila, Mbak Martina, Mbak Afi, Fitri, Alvin, Mbak Isna sudah join. Silakan yang lainnya. Sudah 12. Kita mulai. Kita start ya. 1, 2, 3. Sementara peringkat pertama masih Mbak Divya Zaki. Yuk, silakan yang lainnya. Di peringkat kedua ada Mbak Audi. Nah, ini naik nih, Mbak Vika naik. Yuk, silakan. Itu biasanya bukan hanya terkait jawaban benar ya, tapi kecepatan teman-teman menjawab. Oke, masih ada beberapa yang belum selesai. Yuk, silakan. Oke, kurang 2 orang lagi, 3 orang lagi yang belum menyelesaikan. Yuk, silakan. Tapi dari keseluruhan sudah bisa saya ketahui bahwa pengetahuan kelas terkait dengan neraca lajur hanya 40% ya. Yang 60%-nya teman-teman belum paham dari kuis yang barusan teman-teman kerjakan. Oke, 41% ya. Ini sudah final ya, sudah selesai semua ya. Dan peringkat pertama Mbak Alfiatul ya. Kita kasih aplaus Mbak Alfiatul. Peringkat kedua ada Mbak Alvin. Mana Mbak Alvin? Oke. Peringkat ketiganya Mbak Alfia ya. Mana Mbak Alfia? Oke, baik. Kelihatan ya di situ tingkat pemahaman teman-teman terkait neraca lajur 38%. Harapan saya setelah materi neraca lajur nanti teman-teman bisa benar-benar memahami neraca lajur, kegunaan neraca lajur, dan terdiri dari apa saja sih neraca lajur itu, gitu ya. Oke, kita mulai materinya teman-teman. Jadi neraca lajur itu sebenarnya sebuah kertas halaman, satu halaman yang terdiri dari beberapa kolom. Jadi nanti ada kolom-kolom yang itu berisi himpunan semua data dari akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Jadi bentuknya adalah halaman, satu halaman penuh yang itu terdiri dari beberapa kolom yang berisi data akuntansi selama periode tersebut. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang. Jadi satu halaman, misalnya ini satu halaman gini isinya kolom-kolom. Oke, kita lanjutkan yang kayak gimana sih, Bu? Nah, tujuannya dulu ya. Ini tadi yang ditanyain sama Mbak Bunga ya. Tujuan untuk pembuatan neraca lajur yang pertama itu adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jadi saya bilang tadi, ketika perusahaan itu tidak membuat, akuntan di perusahaan tidak membuat laporan neraca lajurnya, maka akan kesulitan menyusun laporan keuangan akhirnya, gitu ya. Untuk yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo. Jadi di akhir periode itu akuntan akan membuat neraca saldo. Nah, kemudian digolongkanlah di neraca lajur, gitu ya. Dan selain dari neraca saldo itu juga diambil dari data penyesuaian, sehingga
neraca lajur ini merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang sistematis atau laporan keuangan yang formal. Dan yang terakhir, mempermudah menemukan kesalahan. Karena biasanya kalau akuntan kalau masih menulis manual atau menggunakan aplikasi, terkadang ada kesalahan-kesalahan, muntah itu nominalnya ya, hanya kelebihan 0,1 aja itu akan berpengaruh besar di laporan keuangannya. Sehingga neraca lajur ini untuk mempermudah menemukan kesalahan-kesalahan di situ ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini terdiri dari 5 bagian. Nanti kolomnya terdiri dari 5 kali 2 karena masing-masing bagian ada debitnya sama ada kreditnya ya. Nah, yang pertama neraca saldo. Jadi neraca saldo dulu dari akhir periode itu diambil kemudian dimasukkan di neraca lajurnya. Jadi kolom pertama adalah neraca saldo dan itu ada debit, ada kredit. Kemudian bagian yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian. Jadi penyesuaian-penyesuaian selama periode tersebut itu ada debit dan kreditnya juga. Kemudian yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu juga ada debit dan kredit. Dan yang keempat laporan laba rugi itu adalah merupakan komponen dari laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah neraca. Sehingga nanti laporan laba rugi dan neraca itu diambilkan dari neraca lajur ini. Oke, jadi sudah kebayang neraca lajur itu sebuah halaman terdiri dari kolom-kolom dan ada 5 bagian: neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan laba rugi, dan yang bagian terakhir adalah neraca. Bentuknya kayak gimana? Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang pertama ada kolom nomor, kemudian ada keterangannya itu adalah nama-nama akunnya. Akunnya kan ada banyak ya, disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Paling tidak ada kas, kemudian bank, kemudian ada piutang, ada aset ya. Sebelum aset mungkin ada persediaan, kemudian ada aset lancar, itu apalagi ya, aset lancar, kemudian baru aset tidak lancar, dan yang terakhir adalah modal dan hutang. Dan di sebelah kanannya itu tadi 5 bagian ya, neraca saldo, kemudian ayat penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian laporan laba rugi, dan neraca. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, ngisinya seperti apa ya? Mengisinya seperti apa? Kalau ini bentuknya biasanya dijual juga sih neraca lajur, jadi tinggal mengisi nama-nama akunnya sama sebelahnya. Oke, kita langsung belajar dengan studi kasus ya. Jadi ini ada neraca saldo dari sebuah perusahaan terdiri dari 16 akun. Yang pertama ada kas, kemudian piutang usaha, sampai yang terakhir adalah beban-beban ya. Kemudian di sebelahnya itu ada penyesuaiannya per tanggal 31 Desember. Jadi ada akun-akun yang perlu disesuaikan ya. Yang pertama ada piutang yang masih harus diterima 500.000 perlengkapan, yang tersisa 760. Pada tanggal 1 November perusahaan membayar asuransi 600.000. Kemudian pembayaran sewa, upah yang masih harus dibayar, dan aktiva tetap yang disusutkan sebesar 50. Nah, cara memasukkannya ke ayat jurnal penyesuaian dan ke neraca lajur seperti apa? Kita cukup langsung dibuatkan di neraca lajurnya ya. Jadi ini penyesuaiannya dari studi kasus yang tadi. Kalau kita buat ayat jurnal penyesuaiannya akan seperti ini ya teman-teman. Piutang usaha pada pendapatan 500.000, beban perlengkapan pada perlengkapan 1.240.000, beban asuransi pada asuransi yang dibayar di muka 100.000, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa 150, beban upah pada utang gaji 250, dan beban penyusutan yang terakhir tadi 50 ya. Nah, kita masukkan ke neraca lajurnya. Pertama tadi neraca saldo di awal itu sudah ada ya. Kita masukkan aja di neraca lajur. Kemudian kita total di sini ya, teman-teman. Kita total, dan total antara debit dan kredit harus balance ya. Artinya harus sama. Ketika ada perbedaan di sini, maka kita bisa menemukan oh ada kesalahan. Kesalahannya di mana gitu ya. Kemudian dari penyesuaiannya tadi kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaiannya. Tadi kan ada beberapa penyesuaian ya. Nah, kita masukkan sama antara debit dan kreditnya juga harus sama ya, harus balance. Jadi ketika kita memasukkan penyesuaian di debit,
juga harus memasukkan penyesuaian di kredit. Nah, dari sini teman-teman bisa menyusun neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Caranya gimana? Yang pertama, di total antara debit dengan debit. Kalau ada kredit di penyesuaian berarti dikurangi. Contoh misalnya, yang kas neraca saldonya 2065, itu 2 juta sekian tadi ya, dalam jutaan. Di jurnal penyesuaian tidak ada, jadi langsung aja nominalnya dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Ayo Mbak Isna. Yang masuk di neraca itu kas, piutang, kelengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah sama peralatan kantor. Oke. Sama yang masuk lagi di neraca itu adalah hutang dan modal ya. Berarti utang usaha juga masuk, sewa dibayar di muka juga masuk, modalnya juga masuk, sama penarikan itu price ya, juga masuk di neraca. Oke, sekarang yang masuk di laporan laba rugi, coba Mbak Bunga. Beban, Oke, semua beban-beban ya. Semua beban-beban masuk di situ. Termasuk yang ada di penyesuaian itu ada beban asuransi masuk, kemudian pendapatan sewa berarti masuk ya. Utang gaji itu berarti masuk di neraca atau laporan laba rugi? laporan laba rugi. Utang gaji masuk neraca apa laporan laba rugi? Neraca ya. Kemudian beban penyusutan masuk di laporan laba rugi atau neraca? Laporan laba rugi. Akumulasi penyusutan masuk di laporan laba rugi atau neraca? Di neraca ya. Baik teman-teman, itu materi kita tadi ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Resen. Oke, Mbak Isna. Bertanya Bu, pertanyaan saya yaitu mengapa neraca lajur penting dalam proses akuntansi? Oke, baik teman-teman. Jadi tadi kita sudah mengerjakan dan dari situ kita bisa tahu ya teman-teman. Jadi kalau neraca lajur itu sebenarnya untuk ringkasan dari semua proses akuntansi dan menyiapkan laporan laba rugi dan neraca. Sehingga data akuntansi selama periode tersebut sudah masuk di neraca lajur bagian pertamanya di neraca saldo. Kemudian di bagian kedua itu adalah penyesuaiannya. Jadi data-data yang disesuaikan di akhir periode. Habis itu saldo terakhir berarti setelah ada penyesuaian, kemudian kita golongkan mana yang masuk di laporan laba rugi dan mana yang masuk di neraca. Itu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan di akhir periode. Jadi neraca lajur itu dibuatnya kapan? Di awal periode, pertengahan periode, atau akhir periode? Di akhir. Benar ya, jadi di akhir periode. Begitu Mbak Isna, bisa dipahami? Bisa dipahami Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang tadinya kita pelajari bisa teman-teman pahami dengan baik. Dan harapan saya sih tidak hanya paham ya, tapi tetap teman-teman implementasikan nantinya ketika sudah di dunia kerja. Mudah-mudahan teman-teman ada yang nantinya menjadi akuntan dan akan membuat neraca lajur seperti ini ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Dan jangan lupa juga buka LMS di Polinema. Saya sudah menyusun juga di situ ya. Seperti biasa teman-teman juga bisa membaca modulnya di situ. Tugasnya juga ada di situ ya. Oke, baik, sampai di sini kurang lebihnya dari saya tolong dimaafkan. Tetap semangat dan lakukan apa yang teman-teman lakukan secara optimal. Karena apa yang teman-teman dapatkan nantinya itu adalah sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan sekarang. Ya, apa yang teman-teman tanam itu yang akan teman-teman nanti tuai. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya terkait dengan Tridharma dalam pendidikan dan pengajaran. Harapan saya setelah saya menyelesaikan studi S3 saya dan mulai mengajar dan mendidik lagi di Politeknik Negeri Malang, saya bisa memberikan yang lebih baik untuk mahasiswa dan juga untuk institusi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.